Man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat sunnah hasanah, au sayyi'atan, atau sunnah sayyi'ah. Sunnah hasanah, sunnah hasanah baik, sayyi'ah buruk. Sunnah artinya kebiasaan. Misalnya ada orang habis makan merokok. Setiap habis makan merokok. Makan pagi merokok, makan siang merokok, malam makan malam merokok. Itu disebut dengan sunnah. Sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi. Sunnah. Sunnah itu dia kebiasaan. Ada orang kalau pakai sepatu, pakai kaos kaki. Tak bisa dia pakai sepatu kalau tidak pakai kaos kaki. Itu sunnah. Yang mengerti sunnah bapak di rumah, ibu-ibu. Macam mana kebiasaan suaminya. Istrinya. Suami pun begitu juga. Yang tahu kebiasaan istrinya. Kalau nampak nanti hari libur, hari Ahad pergi kita ke pasar pagi Arengka. Banyak di parkir itu bapak-bapak menunggu bininya belanja. Nah, itu sunnah. Sunnah hari libur. Jadi mansanna, siapa yang membuat sunnah kebiasaan. Kebiasaan itu ada dua. Yang baik namanya sunnah hasanah. Yang tak baik namanya sunnah sayyi'ah. Perbuatan Nabi disebut dengan sunnah Nabi. Nah, ini sunnah Nabi nih. Sunnah Nabi. Memakai harum-haruman sunnah Nabi. Memakai parfum sunnah Nabi. Dalilnya qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala. Walladzina, orang-orang yang yaquluna, berkata, apa kata dia? Rabbana, ya Rabb. Rabb itu artinya tiga. Mencipta, menjaga, mengasih rezeki. Jadi kalau kata saya, ya Rabb, Engkau mencipta aku, Engkau menjaga aku, Engkau memberi aku rezeki. Kalau sudah kita katakan ya Rabb, tak ada kita gundah, bingung lagi. Ya Rabb, Engkau mencipta aku, Engkau mengatur hidup aku, Engkau memberi aku rezeki. Hab lana, hab, berikanlah, lana kepada kami, min azwajina, pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami. Berikanlah pasangan hidup, anak cucu keturunan, qurrata a'yun. Qurrata, sejuk. A'yun, dipandang mata. Qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Waj'alna, jadikanlah kami, lil muttaqin, imam. Jadikan kami menjadi imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Furqan 74. Wa qala ta'ala, dan firman Allah, wa ja'alnahum, kami jadikan mereka a'immatan, imam-imam, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, mereka itu membawa hidayah bi amrina, dengan perintah dari kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa judulnya tentang sunnah hasanah, kebiasaan yang baik? Kok ayatnya tentang pemimpin? Tak nyambung antara judul sama ayat. Kalau ada nanti mahasiswa mengkaji tentang Riyadhus Shalihin, enggak sesuai
ayat sama judulnya Pak Ustadz. Dalam judulnya membuat kebiasaan yang baik. Tapi ayatnya pemimpin. Karena yang bisa membuat kebiasaan baik dan diikuti orang banyak itu adalah ada acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Beda yang saya alami antara di Indonesia dengan di Malaysia. Apa yang Ustaz rasakan? Kalau di Indonesia, ini acara, di depan ini kan sudah disediakan kursi ini. Bupati, Gubernur, Wali Kota, Kapolres, dan Dim dan Ramil semua. Begitu kita masuk ke masjid, langsung duduk. Kalau di Malaysia enggak. Begitu kita masuk ke masjid, disediakan sajadah depan, tahiyatul masjid dulu. Hukum tahiyatul masjid itu sunat, tapi membuatnya menjadi kebiasaan tradisi yang ditengok masyarakat, itu pemimpin. Kenapa tempat kita orang asal masuk acara langsung duduk? Karena bupati sama camatnya tak ada tahiyatul masjid. Dialah yang bisa membuat tradisi itu ditengok masyarakat. Kalau ustaz ceramah belum tentu diikut orang. Tapi kalau pemimpin ditengoknya, oh, rupanya masuk masjid itu tahiyatul masjid dulu. Nah, itu sunnah tradisi. Tradisi kebiasaan bisa diikut orang banyak kalau pemimpin. Makanya dalam ayat ini, waja'alna lil muttaqin imama. Jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Waja'alnahum a'immatan, kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yahduna bi amrina. Mereka membawa hidayah. Pemimpin itu yang membawa hidayah. Dengan adanya pemimpin yang soleh itu membawa hidayah bagi semua. Saya tidak mengambil bab ini untuk disesuaikan di tanggal ini. Kita ada skenario. Tak pernah kita setting bahwa bab ini akan dikaji di subuh Rabu 14 Februari. Ini pengaturan jadwal Allah Subhanahu wa taala. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Kalau takwa rakyatnya, maka insya Allah pemimpinnya juga bertakwa. Kama yuwalla alaikum. Sebagaimana rakyatnya, begitulah pemimpinnya. Makanya kadang ulama itu ngomong, apalah dosa nenek moyang kami dan dosa kami sampai begini pemimpin kami. Pernah tuh dengar ucapan itu? Apalah dosa kita ya? Itu pentingnya. Dan masanya tak lama. Dari jam 7 nih sampai jam 12 nanti. 8, 9, 10, 11, 12 tutup TPS. Habis. 5 menit di TPS. Menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Sesuai dengan ayatnya. Waja'alnahum a'immatan, kami jadikan mereka a'immatan, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, mereka yang membawa hidayah. Kalau dapatlah pemimpin yang adil, orang jompo tiap bulan dikasih santunan, sekolah gratis, pendidikan gratis. Saya kurang suka menyampaikan itu. Dari dulu kalau antum perhatikan tausiah, saya fokus ke kitab aja. Kurang suka saya menceritakan sana. Kenapa? Makin sakit hati kita. Kami ini Pak Ustadz udahlah di luar masjid sakit hati, mendengar Ustadz pengajian sakit lagi hati kan. Kami datang ke masjid kan mau memperbaiki hati gitu. 171. Hadis yang kita kaji sekarang, hadis 171. Wa an Abi Amrin, dari Abu Amr.
Jarir bin Abdullah. Nama dia Jarir bin Abdullah. Nama kunyahnya Abu Amr. Abu Amr radhiyallahu anhu. Setiap menyebut sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Apa bedanya Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan guru kita? Misalnya kita panggil Al-Mukarram Ustadz Fulan radhiyallahu anhu. Bedanya, kalau sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Allah sudah meridai dia. Kalau guru kita bilang Al-Mukarram Ustadz Fulan radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Walaupun bunyinya sama. Sama-sama dipakai radhiyallahu an. Kalau untuk sahabat Nabi, Allah sudah meridainya. Kalau untuk manusia biasa, semoga Allah meridainya. Kalau minta surga, belum tentu dapat ridha. Tapi kalau dapat ridha, pasti dapat surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Minta ridha dulu, baru minta surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Makanya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, jangan beramal menginginkan sesuatu, tapi beramallah menginginkan ridha Allah. Ustadz, apa hukumnya solawat minta mobil? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kasihlah mobil. Allahumma sholli ala sayyidina. Enggak salah, apa salahnya berdoa? Tapi yang dapatnya cuma itu aja. Tapi kalau beribadah minta ridha Allah, maka dapat semua. Antum bisa beli kasur. Harga ada kasur tertulis itu. Harga kasur 1,2 M. Pergilah antum ke mall. Antum bisa beli kasur 1, tapi tak bisa membeli tidur. Malah sesudah terbeli kasur itu tak bisa tidur. Kenapa? Kredit. Antum bisa membayar dokter. Jangankan bayar dokter, membuat rumah sakit bisa. Tapi tidak bisa membeli sehat. Antum bisa membayar orang makan. Makan sama saya bayar. Jangankan membayar makan, membeli. Berapa harga rumah makan kalian nih? Saking lamanya pelayan itu datang. Berapa harga rumah makan kalian? Saking sombong. Tapi tidak bisa membeli nikmatnya makan. Berapa banyak orang tak menikmati makan dan tak bisa makan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita minta ridho Allah, dikasihnya kita sesuai dengan ridho dia. Banyak orang sekarang tak begitu. Dia buat planning perencanaan dia, habis itu dia minta Allah melegalisirnya. Planning. Ya Allah, tolong setujui ya Allah. Ketika Allah menyetujui, kata dia, Allah maha kasih dan sayang. Ketika tak sesuai dengan keinginan dia, apanya Tuhan nih? Hubungan kita dengan Allah tak begitu. Hubungan kita dengan Allah itu ridho. Ridho itu apa Pak Ustaz? Ridho itu payah menjelaskannya pakai ridho menurut etimologi, ridho menurut terminologi, ridho menurut bahasa, susah. Ridho yang paling simpel gini. Pernah antum menengok mayat dimandikan? Melawan apa tidak? Itulah ridho. Kalau udah sampai antum pada makam itu, tak melawan lagi terhadap ketentuan Allah, itulah ridho. Tapi penjelasan ini bisa membuat orang jadi apatis, pasif. Saya tak mau selesai acara ini semua pulang tidur ke rumah. Ditanya sama istrinya, abang tak nyoblos? Kita ridho. Pergi ke TPS, gunakan hak pilih, ingat yang disampaikan Ustadz,
Setelah itu baru ridho. Itu ridho. Beli gagang pancing, cari bambu, pasang tali pancing, pasang mata kail, pasang cacing sama umpan, letakkan, baru ridho. Habis itu ridho kepada Allah. Tarik, hilang cacingnya. Tarik, hilang benang. Yang 3 lagi sama-sama batangnya hilang. Tak melawan kita, itu ridho. Pulang ke rumah. Rupanya Allah tidak ngasih kita ikan mentah. Tak lama datang orang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tadi ke pasar bawah, nampak pula ikan patin. Saya pulang, saya gulai ikan untuk Ustaz. Asam padeh. Rupanya Allah tak mau ngasih kita ikan mentah. Ikan masak rupanya rezeki kita hari itu. Tapi tidak selalu begitu. Itu namanya ridho. Ridho itu adalah tak melawan terhadap ketentuan Allah setelah usaha dan ikhtiar. Kalau tidak ada usaha dan ikhtiar, ridho saja, itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Itu ahlul bid'ah wad dalalah. Hubungan kita dengan Allah ini bukan antara karyawan sama perusahaan. Karyawan sama perusahaan itu gini. Kalau kau masuk dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, gaji kau 5 juta. Tapi kalau kau lembur sampai jam 10 malam, gaji kau 7 juta. Itu dengan karyawan. Hubungan kita dengan Allah tak begitu. Makanya banyak orang yang salah berpikir, salah dia ngambil kesimpulan. Dari mana Ustaz tahu? Dari pertanyaannya. Ustaz, kenapa saya sholat, puasa Senin Kamis, rajin pengajian, tapi rezeki saya tak lancar? Kenapa tetangga saya yang tak sholat, tak pernah pengajian, tak berzakat, kenapa dia kaya? Nah inilah contoh orang yang hubungan dia dengan Allah dianggapnya hubungan karyawan dengan direktur. Hubungan kita dengan Allah tak begitu. Hubungan dengan Allah fa'alul lima yurid. Kalau komplain sama Allah, ya Allah, aku sholat, aku puasa, aku zikir, aku pengajian. Tetanggaku tak sholat, tak puasa, kenapa rezeki dia lancar, kenapa aku tidak? Kata Allah, ya suka hati aku. Kalau direktur tidak sesuai dengan yang aturan dibuat Kementerian Tenaga Kerja, dia bisa dikomplain, dia bisa dituntut. Kenapa gaji karyawan tidak sesuai dengan UMR? Bisa. Kalau Allah, siapa yang menuntutnya? Allah itu berbuat sesuai kehendak dia. Fa'alul lima yurid. Hubungan kita dengan Allah dibangun pertama husnuzon itu apa Pak Ustaz? Husnuzon itu saya kalau ngajar di kampus ya etimologi, terminologi, tapi kalau ngajar masyarakat pakai yang simpel-simpel istilah. Ridho antum udah tahu. Mayat dimandikan tak melawan dari ridho. Kalau husnuzon itu antum memegang anak bayi. Anak bayi. Lucu anak kau ini ya. Comel anak ini pegang. Pas dipegang anak itu terkencing dia. Antum marah atau tidak? Tak marah kan? Itu husnuzon. Coba kalau bapaknya yang terkencing. Kenapa antum husnuzon ke anak ini? Malah apa kata orang? Dikencinginya kau tadi ya? Betuah kau ini. Dikencinginya kau tadi ya? Tak lama lagi dapat anak kau ini. Dikencinginya kau tadi? Iya. Ini nampaknya beruntung kau. Husnuzon. Hubungan kita dengan, kalau sama bayi tak berdosa aja bisa husnuzon, kenapa sama Allah suuzon? Hubungan kita dengan Allah itu dibangun dengan
Pertama, husnuzon. Kedua, ridho. Kalau pakai yang dua ini, aman. Tapi untuk sampai pada makam itu, susah. Ustaz udah sampai ke situ, kadang-kadang. Kadang-kadang husnuzon, kadang-kadang susah menerima. Kadang-kadang ridho, kadang-kadang payah. Radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, kunna, kami, fi sadrin nahar, kami berada di waktu siang. Kami sedang berada di waktu siang. Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk sama-sama Nabi. Faja'ahu qaumun. Tiba-tiba datanglah sekelompok orang. Uratun. Asal kata uratun, maaf cakapnya telanjang. Maksud uratun di sini pakaiannya tak sempurna. Mujtabin nimar. Mujtabin nimar, tak cukup kainnya itu untuk menutup badannya. Saking susahnya. Jadi yang datang ini orang susah. Biasa orang Arab tuh bajunya 3 lapis. Di dalam pakai sirwal, celana. Yang kedua pakai jubah. Habis itu baru ada jubah lagi di luar. Makan jubah Habib yang belah di tengah. Itu pakaian Arab yang sempurna. Tapi ini orang datang sehelai tak cukup. Macam pakai selendang pendek. Ditarik ke atas, terbuka kaki, ditutup bawah. Macam pakaian orang sekarang lah. Orang sekarang kan gitu pakaiannya. Ditarik ke atas, terbuka ke bawah, tutup ke bawah, terbuka ke atas. Mujtabin nimar. Kurang kain. Awil iba. Iba. Kalau yang dipakai perempuan itu abaya. Dari sini abaya. Iba. Kain yang menutup badan. Muqallidis suyuf. Mereka membawa pedang terhunus. Membawa pedang. Masing-masing bawa pedang. Ammatuhum min mudar. Sebagian mereka, sebagian besarnya dari golongan suku Mudar. Mudar nama suku. Bal kulluhum, bahkan semuanya mereka min Mudar, dari Mudar. Fata'ammara wajhu Rasulillah. Berubah raut wajah Rasulullah. Berubah raut wajah ini kan nampak kita muka orang itu berubah. Berubah karena malu, berubah karena marah, berubah karena kasihan. Itu nampak. Tadi ku tengok muka Ustaz itu berubah. Berubah karena malu, berubah karena marah, atau berubah karena kasihan. Ini wajah Nabi ini berubah karena kasihan. Lima ra'a bihim minal faqah. Karena dia tengok mereka ini faqah. Faqah artinya fakir. Miskin. Padahal Nabi masuk ke rumah. Summa kharaja, kemudian dia keluar lagi. Fa'amara Bilalan, dia suruh Bilal. Fa'adzana, Bilal pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah azan, wa aqama, Bilal pun qomat. Aqama artinya iqamat. Jadi kalau khatib naik ke atas mimbar, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Aqimis shalah itu perintah si khatib kepada si Bilal. Aqimis shalah maksudnya qomatlah. Jadi ada juga kadang khatib saya dengar aqimus shalah. Aqimus sholah itu jamak, tegakkanlah sholat. Aqimis sholah, tegak. Aqimis sholah maksudnya qomat. Kalau bahasa Indonesianya Bilal, qomat.
Jadi siapa yang berhak menyuruh muazzin itu qomat? Imam. Saya imam, saya suruh muazzin. Aqimis salah. Aqimis salah maksudnya qomat. Di sebagian masjid di tempat kita yang menyuruh qomat tuh ibu-ibu di belakang. Dari balik tirai itu terdengar suaranya. Qomat, qomat. Berkelahi. Kata ibu ini qomat, kata ibu ini tidak qomat. Yang ini kenapa berani nyuruh qomat? Karena tanah masjid itu tanah wakaf dia. Yang ini kenapa berani nyuruh qomat? Imam itu laki dia. Masing-masing dengan kekuatan dalam masjid. Untuk menyelesaikan masalah mak-mak ini, dibuatlah jam dinding. Iqamat 5 menit setelah azan. Selesailah masalah. Jadi banyak masalah kita ini diselesaikan oleh lampu. Masalah di masjid selesai karena ada lampu jam dinding. Masalah di jalan, kelahi orang sepekan baru. Ternyata menyelesaikannya simple. Lampu merah. Selesai. Mati lampu merah, bermunculan polisi-polisi yang tak terdaftar di kantor polisi. Sebetulnya masalahnya simple, pengaturan dan disiplin. Wa aqama maksudnya iqamat. Wa shalla, Nabi pun salat. Summa khataba, setelah itu dia berkhutbah. Loh, kan khutbah dulu baru salat. Khutbah dulu baru salat. Ini kenapa pula salat dulu baru khutbah? Ini bukan salat Jumat. Setelah sholat pengajian, mimbar sebelah kiri, mihrab sebelah kanan. Habis sholat naik ke atas mimbar. Biasa Nabi begitu. Habis sholat dia sampaikan. Jangan sampai tidak ada pengajian di masjid, walaupun membacakan satu hadis. Kalau bisa belikan Riyadhus Shalihin, bagi ke masjid-masjid. Habis sholat satu hadis. Bisalat. Wa an Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri qala Rasulullah man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Satu hadis. Kalau bisa direkam supaya orang tahu. Lalu Nabi pun berkhutbah, apa kata Nabi? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu, takutlah kamu, rabbakum, kepada Allah. Takut tuh begini. Takut tuh begini. Di Jalan Sudirman ada razia. Antum kebetulan pagi ini mau ke Purna MTQ. Dapat WA. Di Jalan Sudirman ada razia. Antum percaya bahwa ada razia di Jalan Sudirman? Percaya itu namanya iman. Berarti antum beriman kepada polisi. Itu namanya iman. Setelah antum percaya, lalu antum pun pakai helm. Helmnya standar SNI. Habis itu pakai sepatu, karena ada peraturan baru tak boleh pakai sendal. Habis itu antum tengok dompet, SIM jangan-jangan dah mati. Tengok pajak STNK BPKB sampai tutup pentil. Itu namanya takut. Itu artinya menyiapkan sesuatu supaya tidak terjadi yang tidak disukai. Itu arti takwa. Menurut BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, siang ini akan hujan. Antum percaya kepada prediksi BMKG, itu namanya iman. Beriman kepada BMKG. Karena percaya, maka antum siapkan mantel. Itu namanya takwa. Takut basah, siap mantel dan payung. Itu namanya takwa. Takwa itu artinya
menyiapkan sesuatu supaya tidak terjadi sesuatu. Itu takwa. Percaya bahwa habis mati ini kita akan hidup lagi, beriman. Habis hidup lagi itu nanti kita bisa masuk neraka karena zina, karena khamar. Maka kita narkoba, kita takut. Kita tak berzina, kita tak makan riba. Itu namanya takwa. Jadi takwa itu bukan takut. Aku takut, itu takut hantu itu. Takut yang melakukan sesuatu hingga tak terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Itu takwa. Itu pemaknaan takwa. Yang saya jelaskan ini mudah dipahami kan? Saya mau menjelaskan yang jelimet, yang ribet, yang susah, yang payah itu menjadi sesuatu yang simpel, yang sederhana. Takutlah kamu kepada Allah. Siapa Allah itu? Alladzi khalaqakum. Allah itu seram, mengirimkan azab, memasukkan orang ke neraka. Apa kata orang yang baru orang ateis nih yang baru kenal? Seram kali Tuhan kau itu. Tuhan teroris itu. Cobalah tengok bagaimana digambarkan Allah dalam Al-Quran. Ayat pertama dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Rahman, Rahim. Rahman semua dapat. Yang kafir dapat, yang munafik dapat, yang ateis dapat, yang peminum khamar dapat. Rahman, Rahim. Yang dapat rahmat hanya orang beriman saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti setelah imannya kuat baru cerita ada neraka, ada azab, ada malaikat mungkar nakir nanti. Awal-awal tunjukkanlah Allah yang penyayang. Ustaz, saya mau taubat Pak Ustaz. Allah menerima taubatmu, diampunkan Allah segala dosamu karena Allah Maha Kasih dan Sayang. Gitu. Saya mau taubat Pak Ustaz. Kau kalau mau taubat, semua puasa kau dulu qadha, salat kau dulu qadha, neraka aja. Tak jadilah taubat Ustaz gitu. Orang tak taubat gara-gara Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa Allah itu? Khalaqakum min nafsin wahidah. Dia menciptakan kamu dari satu orang. Siapa satu orang itu? Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Dari Adam itulah diciptakannya pasangannya. Kenapa tak diciptakannya Adam? Habis itu diciptakannya Hawa dari tanah juga. Untuk menunjukkan bahwa suami istri satu kejadian. Dari tulang rusuk. Jangan heran kalau ada mahasiswa setiap makan yang dipesannya sup tulang rusuk terus. Kok kenapa setiap makan aku lagi mencari tulang rusuk yang hilang? Supaya sadar manusia ini dia berasal dari kejadian yang sama. Adam, Hawa. Hawa berasal dari Adam. Dan kita pun berasal dari asal yang sama. Min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan. Laki-laki katsiran banyak, wa nisaa perempuan. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Tak ditulis ayatnya sampai ujung aja kata dia. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah mengawasi kamu. Wal ayah al-ukhra fi akhiril hasyr. Dan ayat satu lagi di akhir surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya. Percaya bahwa nanti kau akan hidup lagi di akhirat. Percaya bahwa semua amal kau ini akan dihisab. Percaya. Ittaqullah. Takutlah kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsun, tengok dirimu ma qaddamat liqad,
apa yang akan kau bawa untuk besok? Ma qaddamat lighad, apa yang sudah kau siapkan untuk besok? Besok itu maksudnya hari akhirat. Apa yang sudah kau siapkan untuk besok? Hai Abdul Somad, apa yang sudah kau siapkan kalau kau mati? Datuk mak saya punya maknya ini punya ayah, datuknya. Namanya Syekh Abdul Rahman. Meninggal 1941. 1941, sekarang 2024, berarti udah berapa tahun yang lalu? 83 tahun yang lalu. Setelah 83 tahun meninggal, apa yang tinggal? Balik saya ke kampung, yang tinggal kuburan. Masjid yang dia bangun dulu. Tempat zikir, sekolah, rumah. Itulah maka saya bangun sekarang ini, supaya kalau saya mati ada yang tinggal. Kuburan, tempat zikir, sekolah, masjid, rumah. Rumah pun kalau kita mati habis diambil orang. Kalau mau buatlah rumah wakaf yang tidak bisa dijual ahli waris. La yuhabu, tak bisa dihibahkan. Walau yurasu, tak bisa diwariskan. Wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. 1723 1946. 1723 berdirinya kerajaan Siak. 1946 diserahkannya Siak ke Presiden Soekarno. Dari 1723 ke 1946 berapa banyak sultan-sultan Siak. Tapi yang diingat orang Sultan Abdul Jalil yang membangun Masjid Senaplang. Masjid pertama Pekanbaru. 1762. Siak 1723. Masjid itu didirikan 1762. Tak selesai oleh Sultan Abdul Jalil, dilanjutkan anaknya, Sultan Muhammad Ali bin Abdul Jalil. Mana istananya, mana rumahnya, mana anaknya, mana istrinya. Tak ada orang tahu. Masjid tetap ada. Tak tahu pun nama dia tetap mengalir pahala. Masjid ini. Siapa yang mewakafkan tanah, siapa yang membangun masjid ini. Inilah masjid yang sejak saya awal beli tanah sampai sekarang yang tak selesai. Macam Masjidil Haram. Ma qaddamat lighad, apa yang sudah kau siapkan Abdul Somad untuk besok? Tasaddaqa rajulun, bersedekah seorang laki-laki, min dinarihi, dari dinar. Duit zaman Nabi cuma dua. Duit logam emas namanya dinar. Duit logam perak namanya dirham. Tak ada duit kertas. Duit kertas dibuat oleh Amerika. Tumbang negara, tak laku kertas. Kalau kita punya emas, tumbang negara, apakah emasnya tak laku? Emas tetap laku. Dulu mata uang yang paling tinggi, lebih tinggi dari dolar, lebih tinggi dari pound sterling. Nama mata uangnya, uang kertas, Irak. Karena minyak Saddam Hussein paling hebat waktu itu. Mahasiswa yang belajar di Baghdad itu yang paling kaya. Karena nama mata uangnya, entar dulu saya punya duit Irak. Irak. 1000 dinar. 1000 dinar ini lebih besar daripada 1000 dolar. Lebih besar dari 1000 pound sterling. Tumbang Saddam Hussein, tak laku sama sekali. Tak laku. Begitu tumbang Saddam Hussein. Maksud saya, antum yang lagi punya duit rupiah ini hati-hati.
Bisa aja tak laku duit antum. Tapi kalau dinar, makanya orang-orang tua dulu asal dapat duit beli emas. Almarhumah mak saya gitu, dapat duit beli cincin, dapat duit beli gelang. Apanya mak nih sikit-sikit beli cincin, sikit-sikit beli gelang. Aduh gunanya nanti. Rupanya betul. Pas berangkat saya ke Mesir, berjual gelang tuh. Kenapa dijual emas? Karena dolar melambung. Yang sebelumnya dolar itu cuma 2.000 perak. Tahun 98 saya berangkat, krisis moneter, naik 1 dolar itu jadi 20.000. Minta ke Basnas Provinsi Riau. Saya Abdul Somad mau berangkat ke Mesir, mohon bantuan 20 juta karena dolar melambung. Silakan datang. Mak, ada ke Basnas, ini orang Basnas. Pulanglah mak saya. Berapa dikasih Basnas mak? 200.000. Itulah maka sakit hati saya mau Basnas nih. Mana-mana saya ceramah, bayar zakat ke Basnas, hidupkan Basnas. Bupati wali kota buat potong atas ke Basnas. Itu karena saya sakit hati sama Basnas dulu. Kirim anak-anak kita ke Mesir, kirim ke Yaman. Karena sakit hati, karena saya dulu tak difasilitasi. Saya kalau dendam saya begitu. Bersedekahlah dia dengan dinar. Sekeping duit dinar itu beratnya 4,25 gram. Dari mana ketahuan? Waktu dijumpai dinar-dinar itu sama beratnya semua. 4,25 gram, 4,25 gram. Saya punya di rumah. Tempatnya tak saya kasih tahu, masuk pencuri nanti. Sekeping itu beratnya 4,25 gram. Dinar. Orang yang punya 20 keping dinar wajib berzakat 2,5%. Pertanyaannya, berapakah rupiah sekarang nisab pendapatan? Itulah cara ngitungnya. 1 keping 4,25 kali 20 keping 85. Kalau tuan ke Tanjung Katung, jangan lupa membawa kawan. Memang susah kita berhitung kalau kita belum sarapan. Kalau 1 keping 4,25 gram, 20 keping 85 gram. Itulah angka yang ditetapkan Basnas. Bila pendapatan Anda 85 gram setahun, keluar zakat 2,5%. Dari mana datang angka 85 itu? Dari 4,25 tadi. 4,25 kali 20 keping. 85 gram. 85 gram itu sekarang 85 juta. Bagi 12 bulan, 7 juta. Siapa yang berpenghasilan 7 juta, kena potong Basnas 2,5%. Dari situlah cara menghitung. Kalau tak dapat angka 4,25 tadi, bingung berapa penetapan. Itu dinar. Min dirhamihi. Tapi ada pula yang bersedekah dirham. Dinar emas, dirham perak. 1 keping perak itu 2,957. Payah ngingatnya Pak Ustadz, 3 gram. 1 gram perak 70.000. Dari mana Ustadz tahu? Cincin saya perak. 1 gram nih 70.000. 3 gram 210.000. Jadi kalau baca hadis nanti, ada orang bersedekah 1.000 dinar. 1 dinar 4,25. Kalau dirupiahkan 4.250.000. 1.000 dinar 4,250 juta. 4.250 juta. Doa 1.000 dinar. Pernah dengar doa 1.000 dinar? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala li kulli syai'in qadar. Ustaz selalu mengamalkan 1.000 dinar tuh, ya. Tak percaya saya Pak Ustaz. Buktinya tak ada duit Ustaz 1.000 dinar. 4,25 miliar. Saya
4 tahun di Mesir gratis, 2 tahun di Maroko gratis, S3 gratis, profesor gratis, lebih dari 4 miliar. Jadi tidak melihatnya dengan duit. Melihatnya itu tidak semua distandarkan dengan uang. Ada yang lebih mahal yang tak bisa dibeli dengan duit. Ada yang bersedekah dengan dinar, ada yang bersedekah dengan dirham, min thawbihi, ada yang bersedekah kain. Kalau nampak antum nanti ada orang ngasih kain, itu tanda tak ada dinar sama dirham. Min sa'i burrihi, bersedekah 1 sa' gandum. Berapa 1 sa'? 50 kilo Ustaz, itu 1 sa'. 1 sa' 4 mud. Mud ada di rumah. 1 mud 750 gram. Kalau baca hadis, bersedekah 1 sa'. Berapa kilo itu? 1 sa' 4 mud. 1 mud 750 gram. 750, 750, 750, 750. Berarti 1 sa' berapa kilo? 3 kilo. 750, 750, 1,5 kilo. 750, 7 kilo, 3 kilo. 1 sa'. Sa'i tamrihi, 1 sa' tamar, kurma. 4. Bersedekah dinar, dirham, gandum, kurma. Hatta qala, sampai kata Nabi, walau bisyiqqi tamrah. Kalau kalian tak bisa mengasih dinar, dirham. Tak bisa dirham, kain. Tak bisa kain, gandum. Tak bisa gandum, kurma. Tak juga bisa bisyiqqi tamrah. Kurmanya sebiji, sebelah ke mulut kamu, sebelah ke mulut orang. Mana tahu nanti antum sampai di Makkah, Madinah, jumpa sama jamaah, dibelahnya kurma, dimasukkannya ke mulut dia setengah, ke mulut antum setengah. Jangan antum terkejut. Dia sedang mengamalkan ini. Hadis Nabi. Karena dari kata Nabi, walau bisyiqqi hatta qala walau bisyiqqi tamrah. Faja'a rajulun minal ansar. Datang seorang laki-laki dari Ansar. Bisurratin, membawa 1 kantong. Datang orang dari Ansar, yang datang dari Makkah namanya Muhajirin, yang di Madinah namanya Ansar, membawa 1 kantong. Kadat kafuhu ta'jizu anha, sampai tapak tangannya tak bisa lagi menampung. Bal qad ajazat, saking penuhnya tak bisa. Summa tataba'an nas, yang lain pun ngasih. Hatta ra'aitu qaumaini min ta'am, sampai saya melihat, kata periwayat hadis ini Abu Amr Jarir bin Abdullah, sampai saya melihat qaumaini min ta'am, 2 tumpukan gandum, tumpukan kurma. Gandum sama kurma tak boleh campur. Gandum tepung, kurma manisan. Wasiyabin, setumpuk pakaian. Hatta ra'aitu wajah Rasulillah, sampai kulihat wajah Rasulullah yatahallal. Yatahallal dari kata hilal. Hilal artinya anak bulan, bercahaya, macam munculnya anak bulan. Ka'annahu muzhabah, seperti wajah yang berkilau. Faqala Rasulullah, Nabi pun bersabda. Apa kata Nabi? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat suatu tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang yang melakukannya min ba'di, setelah dia mati. Jadi kalau ada sekarang penggalangan dana, maka yang dulu pertama kali melakukan itu dapat pahala. Begitu juga kalau ada pembunuhan sekarang, maka Kabil juga dapat dosa jariah. Enak kali Kabil. Kalau ada orang sabar sekarang, Habil dapat amal jariah. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala
Yang sekarang dapat 100, yang dulu yang sudah meninggal juga dapat 100. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang melaksanakan tradisi yang jelek, yang buruk, kana alaihi wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha min ba'dih, orang yang melakukannya terus menerus sampai hari kiamat, dia dapat juga. Yang membunuh ini dapat dosa, Kabil yang membunuh dulu pun juga dapat 100 untuk dia, 100 juga untuk dia. Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa mereka syai'un sedikit pun. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Habis hadis. Sekarang makna kalimat. Judul, ayat, hadis, makna kalimat. Makna kalimat. Mujtabin nimar, dibaca bil jim, muj, wa ba'dal alif, wa ba'dal alif ba muwahhadah, habis alif ada ba, mujtabi, muwahhadah, bukan ya tapi bi. Kenapa Imam Nawawi menjelaskan sedetil ini? Ada jim, ada bi, khawatir buku itu digigit rayap sehingga bertambah titik ba-nya jadi ya. Maka dijelaskannya bahwa ini hurufnya jim, bahwa ini hurufnya ba. Karena dalam huruf Arab berubah titik, berubah makna. Ada orang mau cari resep obat demam, dibacanya di situ hayyatun sauda, padahal sebetulnya tulisannya habbatun sauda. Datang rayap, dilobanginya di samping batu, jadi hayyatun sauda. Habbatun sauda, biji hitam. Hayyatun sauda, ular hitam. Kasih ular hitam, mati konten. Itulah alasan kenapa Imam Nawawi menyebutkan hurufnya secara detail. Wan nimar, nimar jamak dari namirah. Aku tadi sholat di masjid Namirah. Apa arti Namirah itu? Depan SKA. Ini arti Namirah. Kisaun, kain, min suf, yang terbuat dari bulu kambing. Ini bukan bulu kambing. Ini terbuat dari qutun. Qutun artinya kapas. Bahasa Arabnya qutun. Sampai ke tempat kita, katun. Dari Inggris, cotton, C-O-T-T-O-N, cotton. Bahasa Arabnya qutun. Mukhattat, bergaris-garis, yang dijahit. Wa makna mujtabiha, labisiha, memakainya. Wa qad kharaquha fi ru'usihim, ditutupkan ke kepala. Karena ada model jaket yang disungkupkan kepala itu. Kenapa mereka pakai itu? Karena waktu musim dingin, angin kencang, paling enak tuh bersungkup kepala. Karena telinga ini mesti hangat. Kalau telinga ini dingin semua. Pegang telinga dingin. Enak, hangat. Wal jaub, jaub artinya al-qat'u, potongan. Wa samudal ladzina jabus sahra bil wad, kaum Samud yang memotong batu. Jadi kalau kita tengok bangunan sekarang ada tiang batu cantik, itu dicor, disediakan cetakannya, dimasukkan semen. Kalau zaman dulu tidak begitu, batu gunung itu dipahat. Makanya mahal tiang Spanyol itu. Yang Spanyol itu batu utuh itu dipahat. Zaman sekarang enggak, dibuatkan cetakan, baru dimasukkan semen. Cantik dinding rumahnya, cetak. Rupanya dempul. JRC. Nahtuhu qata'uhu. Nahatuhu qata'uhu. Mereka memotong gunung. Wa qawduhu tama'ara. Tama'ara bil ain, dengan huruf ain. Al-muhmalah, tak bertitik. Karena kalau ain bertitik jadi ghain. Taghayyara, berubah raut wajahnya. Qauluhu ra'aitu qaumaini,
Saya melihat dua qaumaini bi fathil kaf, kafnya baris atas. Ka. Wa dhammiha, boleh dibaca dhammah. Kumaini, boleh. Boleh ku, boleh ka. Artinya subrataini, dua tumpukan makanan. Wa qawluhu ka'annahu muzhabah. Bidzal, bukan dal. Bidzal mu'jamah. Mu'jamah bertitik. Muhmalah tak bertitik. Wa fathil ha, hanya baris atas. Muzha. Ba-nya baris atas. Muzhabah. Muwahadah, titiknya satu. Bukan ya. Detail Imam Nawawi. Mengajar mesti detail. Wa qala al-Qadhi Iyad. Imam Qadhi Iyad berkata. Qadhi Iyad ulama besar mazhab Maliki. Di Maroko dijadikan universitas. Namanya Universitas Qadhi Iyad. Nama kotanya Marrakesh. Wa ghairuhu. Wa sahhafahu ba'duhum. Sebagian periwayat hadis membacanya terjadi tashib. Tashib, kekeliruan titik. Muzhabah jadi mudhanah. Coba tengok tulisan. Muzhabah tulisannya dengan mudhanah. Muzhabah dal dengan ba. Mudhanah dal dengan nun. Bentuknya sama, titiknya beda. Bidal muhmalah, dal tak bertitik. Wa dhammil ha, hanya baris dhammah. Mudhunah, nun. Wa kadza dhabatahul Humaidi. Begitu Imam Humaidi menjelaskannya secara detail. Was sahih wal masyhur, yang sahih dan masyhur bukan mudhunah tapi muzhabah. Wal muradu bihi alal wajhain, walaupun maknanya dua-dua sama. As-safa, cerah. Istinarah dari kata nur, bercahaya. Safa, cerah. Wajahnya cerah. Istinarah, bercahaya. Habis. Itulah pembahasan kita subuh.